Halo anak-anak, selamat siang. Apa kabar? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat ya, dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran IPS hari ini bersama dengan Ibu Nur. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Menurut kepercayaan masing-masing, kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, jangan lupa anak-anak untuk mengisi daftar hadir yang ada supaya kehadiran kalian dapat diketahui oleh Bapak dan Ibu guru. Ibu ingin mereview materi sebelumnya. Kalian sudah belajar tentang pembagian region di semua benua, baik benua Asia, Amerika, Afrika, dan Australia. Dan sudah ada tugas, namun belum semua anak mengerjakan tugas. Ibu harap yang belum mengerjakan segera dikirim ke Bapak Ibu guru yang mengajar masing-masing. Kemudian Ibu Nur juga memberikan tugas untuk menggambar peta Amerika, batas pengirimannya sampai tanggal 15 Agustus yang akan datang. Bagi anak-anak yang sudah mengirimkan, terima kasih. Ada yang gambarnya bagus-bagus, ada yang belum mengirimkan, silakan anak-anak segera mengirim tugas yang ada ya. Baik, untuk hari ini kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu materi tentang bentang alam benua Asia dan benua Amerika. Kita akan menelusuri bentang alam yang ada di dua benua ya. Ini peta benua Asia. Kita akan mempelajari bentang alam yang ada di dalamnya. Namun sebelumnya anak-anak juga perlu mengetahui lebih dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi setelah kegiatan pembelajaran melalui video pembelajaran ini, anak-anak semua diharapkan dapat yang pertama mendeskripsikan bentang alam benua Asia, yang kedua menjelaskan kondisi geologis benua Asia, yang ketiga mendeskripsikan bentang alam benua Amerika, yang keempat menjelaskan kondisi geologis benua Amerika. Dan untuk tujuan pembelajaran keterampilan, anak-anak membuat kesimpulan tentang kondisi bentang alam di benua Asia dan benua Amerika dalam bentuk tulisan ya. Baik, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang bentang alam yang ada di benua Asia dan Amerika, kita perlu mengingat kembali apa itu bentang alam. Karena materi ini sudah anak-anak pelajari waktu kelas 7. Bentang alam adalah terjemahan dari landform yang diartikan sebagai unit geomorfologi. Lalu apa itu geomorfologi? Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk permukaan dan bentang alam muka bumi, termasuk di dalamnya mempelajari tentang proses pembentukannya. Dalam arti sederhana, bentang alam juga sering disepadankan dengan kenampakan alam, yakni hamparan alam dengan bentuk yang beraneka ragam seperti gunung, bukit, lembah, ngarai, danau, pantai, dan sebagainya. Adapun berbagai macam bentang alam yang ada di muka bumi disebabkan oleh adanya dua tenaga, yaitu tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi, dan tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi. Baik, sekarang kita akan masuk pada materi inti, yaitu tentang bentang alam atau kenampakan alam di benua Asia ya. Benua Asia memiliki kenampakan alam beraneka ragam. Di antaranya berupa pertama yaitu pegunungan. Apa itu pegunungan?
Pegunungan adalah deretan gunung-gunung yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Di Asia, diantaranya terdapat pegunungan Himalaya dengan puncaknya Mount Everest yang merupakan pegunungan dan gunung tertinggi di dunia yang terletak di antara India, Tibet, dan Tiongkok. Ada pegunungan Hindukush, pegunungan Karakoram, pegunungan Ghat Barat dan Ghat Timur di India, ada pegunungan Ural di Asia Tengah yang merupakan batas alam benua Asia dan Eropa. Ada pegunungan Kunlun di Tiongkok dan India. Ada pegunungan Arakan Yuma di Myanmar. Ada pegunungan Bukit Barisan di Indonesia yang terbentang dari Aceh sampai dengan Lampung. Kemudian anak-anak dapat melihat gambar yang ada. Ini adalah pegunungan Himalaya dengan puncaknya Mount Everest. Ini adalah pegunungan Ghat Barat, dan ini pegunungan Kunlun, dan ini pegunungan Arakan Yuma. Kemudian ada pegunungan Karakoram, kemudian pegunungan Hindukush, pegunungan Ural, ini yang menjadi batas alam antara Eropa dan Asia, dan pegunungan Bukit Barisan, ini yang ada di Indonesia. Kemudian bentang alam yang kedua yaitu gunung. Apa itu gunung? Gunung adalah bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi ke atas, memiliki puncak, lereng, dan kaki gunung. Biasanya memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya yang ada di Asia ada Gunung Everest, yaitu puncak dari pegunungan Himalaya yang terdapat di antara India dan Nepal. Ada Gunung Fuji, merupakan gunung tertinggi di Jepang. Ada Gunung Puncak Jaya, ini merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Inilah Gunung Everest, kemudian ini Gunung Fuji, dan inilah Puncak Jaya yang ada di Papua, Indonesia. Ya. Kemudian bentang alam yang ketiga yaitu plato. Nama lainnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian antara 600 sampai 800 meter di atas permukaan air laut. Contohnya yang ada di Asia adalah dataran tinggi Dekkan di India bagian tengah, dataran tinggi Iran di Iran, Asia Barat, dataran tinggi Tibet, dataran tinggi Dieng, ini ada di Indonesia, dataran tinggi Kashmir, ini dimiliki oleh 3 negara, yaitu Tiongkok, Pakistan, dan India. Merupakan dataran tertinggi di dunia yang mendapat sebutan atap dunia. Nah, ini gambarnya, ini dataran tinggi Dekkan, ini dataran tinggi Iran, ini dataran tinggi Tibet, dan ini dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah, ya, di negara Indonesia. Ada dataran tinggi Anatolia, ini di Turki, dan inilah dataran tinggi Kashmir, ya, yang merupakan dataran tertinggi di dunia. Ya. Kemudian yang keempat adalah dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah daerah datar yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Contohnya ada dataran rendah Siberia dan Turan, itu ada di Rusia. Ada dataran rendah Irak, ya. Ini dataran rendah Siberia dan ini dataran rendah Irak, ya. Di sini ada Rusia. Memang secara fisik Rusia itu ada di benua Asia bagian utara. Tetapi kalau di dalam pembagian region, Rusia termasuk Eropa Timur, ya. Baik, kemudian bentang alam berikutnya adalah danau. Apa itu danau? Danau adalah cekungan atau ledukan di daratan yang terisi oleh air. Contohnya yang ada di Asia ada laut atau danau Kaspia, ya. Ada yang menyebut Kaspia ini laut karena memang memiliki karakteristik airnya asin. Ada yang menyebut danau karena perairannya ada di tengah-tengah daratan.
Kemudian ada Danau Baikal, ada Danau Balkas, ya, di Asia Tengah, ada Danau Urmia di Iran, ada Danau Laut Mati yang merupakan tempat atau titik terendah di dunia. Ada di Asia Barat, yaitu perbatasan antara Israel dan Yordania. Kemudian ada Danau Tonle Sap, ini di Kamboja, dan ada Danau Toba, itu di Indonesia. Nah, ini Danau Kaspia. Ya, ini Danau Kaspia, danau terluas di dunia. Ini Danau Baikal, ya. Ini Danau Balkas, dan ini Danau Urmia. Kemudian ini Danau Laut Mati, ya. Ini terapung di atas air karena Laut Mati memiliki kadar garam yang sangat tinggi, ya. Ini Danau Tonle Sap dan ini Danau Toba yang ada di Indonesia. Kemudian bentang alam berikutnya ada lembah sungai. Apa itu sungai? Aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir terus-menerus dari hulu menuju ke hilir. Yang ada di Asia diantaranya ada Sungai Gangga. Di India ada Sungai Indus, ini juga di India. Kemudian ada Sungai Kuning, ini di Cina, nama lainnya adalah Sungai Hoangho. Ada Sungai Mekong, ini di Vietnam, ya. Kemudian ada Sungai Amur, ini di Asia Tengah. Ada Sungai Kapuas, ya. Ini merupakan sungai terpanjang di Indonesia yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Ini Sungai Irrawaddy di Myanmar dan Sungai Chao Phraya di Thailand, ya. Itu tadi beberapa aliran sungai yang terdapat di benua Asia. Bentang alam berikutnya yaitu gurun. Apa itu gurun? Yaitu padang pasir yang sangat luas. Di antaranya di Asia ada Gurun Gobi di Tiongkok, perbatasan dengan Mongolia. Ini merupakan gurun terluas di benua Asia, ya. Ada Gurun Thar di India, ada Gurun Rubal Khali, ini di perbatasan antara Arab Saudi dengan Emirat Arab. Ada Gurun Taklamakan, itu di Pakistan, ya. Ini Gurun Gobi dan ini Gurun Thar, ya. Kemudian ini Gurun Rubal Khali dan ini Gurun Taklamakan. Kemudian ada bentang alam lagi yang disebut dengan ngare. Apa itu ngare? Ngare adalah lembah yang curam, dalam, dan di dasarnya mengalir sungai. Contohnya di Asia ada ngare Sihanouk, itu ada di Indonesia, tepatnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, ya. Ada ngare Kuruplu, ini di negara Turki, dan ada ngare Sandankyo, itu di negara Jepang. Ini ngare Sihanouk, ya. Ini ngare Kuruplu dan ini ngare Sandankyo, ya. Jadi di sini ada lembah yang curam, ya, yang di dalamnya mengalir sebuah sungai. Kemudian itu tadi bentang alam anak-anak. Sekarang kita akan melihat secara geologis daratan Asia, Eropa dan Asia itu bergabung menjadi satu dengan sebutan Eurasia. Dulunya retakan dari daratan benua Laurasia. Benua Asia menjadi tempat pertemuan 3 jalur pegunungan api muda dunia, yaitu jalur pegunungan Sirkumpasifik yang berasal dari pegunungan Andes di Amerika Latin. Untuk benua Asia yang dilalui oleh jalur pegunungan Sirkumpasifik adalah negara Jepang, negara Korea, Cina Timur, Taiwan, Filipina, dan Indonesia. Jalur pegunungan Sirkum-Mediteran berasal dari pegunungan Alpen di Swiss dan Perancis. Benua Asia yang dilalui oleh jalur pegunungan Sirkum-Mediterania antara lain Turki, Irak, Iran, Pakistan, India, Myanmar, Indonesia. Jalur pegunungan busur Australia berasal dari Australia bagian timur,
melalui Papua New Guinea terus ke Indonesia. Benua Asia juga berada pada 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ini gambar 3 lempeng tektonik. Ini negara Indonesia. Di sini ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Pasifik. Asia, terkhusus Indonesia, berada di antara 3 lempeng tersebut, sehingga daerahnya rawan gempa, tetapi memiliki keuntungan yaitu memiliki banyak gunung api sehingga tanahnya subur dan panoramanya indah. Kemudian jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Mediteran, ya. Jalur pegunungan Sirkumpasifik ini dari pegunungan Andes di Amerika Latin, terus ke arah utara ada Sierra Nevada di sini, ada pegunungan Rocky, terus melewati Samudra Pasifik, lewat Jepang, Cina Timur, Korea, Filipina, dan sampailah ke Indonesia, tepatnya di Laut Banda. Kemudian berikutnya jalur pegunungan Sirkum-Mediteran, ini dari Eropa, tepatnya dari Swiss dan Perancis. Dia melalui Turki, melalui Irak, melalui Iran, ya, Pakistan, terus ke arah selatan Laut Andaman, Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Lombok, Flores, dan sampailah ke Laut Banda. Kemudian yang ketiga yaitu jalur pegunungan busur Australia. Dia dari Australia Timur melalui Papua New Guinea, Papua Barat, dan sampailah di Indonesia di Laut Banda, ya. Jadi Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang dilalui oleh 3 jalur pegunungan api. Mari ya kita bersyukur, kita bangga ya menjadi bangsa Indonesia. Baik anak-anak, itu tadi bentang alam dan kondisi geologis yang ada di benua Asia. Sekarang kita beralih dari benua Asia, kita menuju ke benua Amerika. Ya, ini Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Kita akan melihat bagaimana bentang alam yang ada di Amerika dan kondisi geologis yang ada di Amerika. Benua Amerika mempunyai bentang alam yang beragam, hampir sama dengan benua Asia, ya. Di antaranya pegunungan. Di pantai barat benua Amerika membujur dari selatan, yaitu pegunungan Andes di Amerika Selatan dan awal dari pegunungan Sirkum-Pasifik. Ada pegunungan Sierra Nevada di Amerika Tengah dan pegunungan Rocky, pegunungan Cascade di Amerika Utara. Dan di pantai timur benua Amerika juga terdapat rangkaian pegunungan Appalachia dan Cordillera yang terletak di Amerika Utara. Ada pegunungan Allegheny itu di Amerika Utara dan Selatan. Ini pegunungan Andes, awal dari jalur pegunungan Sirkum-Pasifik. Ini ada pegunungan Sierra Nevada, ya. Kemudian ada pegunungan Allegheny. Nah, ini pegunungan Rocky yang ada di Amerika Serikat dan Kanada, ya. Kemudian di benua Amerika juga terdapat dataran tinggi. Di antaranya ada Plato Columbia, Plato Colorado di Amerika Utara, dataran tinggi Mato Grosso di Brasil, dataran tinggi Guyana, dataran tinggi Patagonia di Amerika Selatan. Nah, ini dataran tinggi Mato Grosso, ini dataran tinggi Guyana. Kemudian ini dataran tinggi Colorado. Ini dataran tinggi Patagonia. Kemudian di Amerika juga terdapat dataran rendah. Dataran rendah banyak mendominasi wilayah Amerika Tengah. Nah, ini contohnya dataran rendah yang ada di Amerika Tengah. Kemudian ini dataran rendah yang ada di Amerika Serikat, yaitu di Amerika Utara, Great Plains di Nebraska, ya.
Kemudian di benua Amerika juga banyak terdapat danau, kebanyakan terdapat di Amerika Utara, yaitu di negara Amerika Serikat dan Kanada. Ada danau Michigan, ada danau Huron, ada danau Superior, ada danau Ontario, ada danau Erie. Perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat. Ini danau Michigan. Ya, ini danau Huron. Kemudian ini danau Superior dan ini danau Erie, ya, memiliki gelombang yang menakjubkan. Kemudian ada danau Ontario, ya, lalu ini ada danau Morin, ya, di Kanada. Kemudian di sana juga ada daerah aliran sungai, di antaranya ada sungai Mississippi, sungai Colorado, sungai Arkansas, ini ada di Amerika Serikat. Ada sungai Amazon di Brasil, Amerika Selatan, dan sungai Paraná itu di Argentina, ya, di Amerika Selatan juga. Ini sungai Mississippi. Ini sungai Colorado, tadi di Canyon Colorado, di dalamnya ada sungai Colorado. Kemudian ini lembah Amazon, ya, sungai Amazon. Kemudian ini sungai Arkansas. Sungai Paraná. Sungai Paraná itu di Amerika Selatan menjadi batas dari 3 negara. Anak-anak bisa lihat, di sini ada negara Brasil, di sini ada negara Argentina, dan di sini ada negara Paraguay. Ketiganya dibatasi oleh sungai dalam bentuk letter T, ya. Ini yang menjadi batas dari 3 negara di Amerika Selatan. Kemudian bentang alam berikutnya ada ngaret atau canyon, ya. Dan yang terkenal di dunia adalah The Grand Canyon of Colorado, Amerika Serikat. Anak-anak bisa melihat, ya, keindahannya, tebing-tebingnya dan aliran sungai yang ada. Kemudian di sana juga ada gurun, yaitu gurun Atacama, terdapat di Chili, Amerika Selatan, ya. Dan gurun ini merupakan tempat terpanas dan terkering di dunia. Beno alamnya sangat menakjubkan. Ada proses pembentukan alam dari pasir, tapi bisa menyerupai jari-jari manusia, ya. Tuhan itu memang Maha Agung, ya, pencipta alam semesta ini. Kemudian ada air terjun, yaitu air terjun Niagara, yang terdapat di perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada. Dan ini merupakan air terjun terbesar. Lalu ada air terjun Angel, itu tertinggi yang ada di Venezuela, Amerika Selatan. Ini air terjun Niagara. Ini air terjun Niagara dan ini air terjun Angel. Kalau ini terbesar, kalau ini tertinggi. Dua-duanya ada di benua Amerika, ya. Kemudian di Amerika, khususnya Amerika Utara, ya, di sana juga terdapat padang rumput yang sangat luas, disebut dengan istilah prairie, ya, padang rumput hijau yang luas, ya, ini prairie. Kemudian ada hutan hujan tropis yang terdapat di lembah Amazon. Nah, ini merupakan hutan terluas di dunia, ya, karena Brasil merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, sama dengan Indonesia. Lalu di sana juga ada bentang alam yang disebut dengan lembah mati, ya, atau Death Valley. Ini yang merupakan tempat terendah di benua Amerika. Baik anak-anak, itu tadi bentang alam yang ada di benua Amerika. Sekarang ya, secara geologis, ya, dari kondisi geologis benua Amerika, ya, diapit oleh barisan pegunungan yang membentang dari utara hingga ke selatan, baik itu di bagian barat maupun bagian timur benua Amerika, ya. Kondisi geologis benua Amerika terbagi menjadi 2 bagian. Dahulunya kalau Amerika Utara itu tergabung dalam benua Laurasia, sedangkan Amerika Selatan tergabung dalam daratan Gondwana.
Amerika Utara ditandai dengan batuan Prakambium, perisai Kanada, batuan Metamor, dan zona pegunungan, yaitu Appalachia dan Cordillera. Amerika Selatan merupakan plato dan pegunungan kristalin yang bersekat-sekat. Itu tadi kondisi dari bentang alam yang ada di benua Asia dan benua Amerika. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami bagaimana kondisi bentang alam yang ada di Asia dan Amerika ya. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dan semoga di antara kalian nanti setelah SMA bisa mendapat beasiswa untuk belajar di negara-negara tersebut ya. Baik, untuk kali ini Ibu tidak memberikan tugas ya. Untuk kali ini Ibu tidak memberikan tugas kepada kalian, tetapi tugas-tugas yang sudah diberikan segera dikumpulkan. Kemudian pertemuan berikutnya itu nanti kita masih akan bicara tentang bentang alam, yaitu bentang alam benua Afrika, Eropa, dan Australia ya. Masih 3 bentang alam dari 3 benua yang harus kita pelajari. Nah, ini kondisi bentang alam yang ada di benua Afrika ya, sepintas, karena di sana juga ada padang pasir yang luas atau gurun yang sangat luas, yaitu gurun Sahara. Kemudian setelah materi ini berakhir, Selasa depan itu akan diadakan penilaian harian yang pertama atau ulangan harian yang pertama. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai di sini, dan sekali lagi baca materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, seperti biasa kita bersyukur pada Tuhan. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Tadi tersedak sedikit. Coba lihat kursornya berjalan atau tidak. Pasti. Jaringan kita susah.